Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Trihapsari Wijayani dengan NIM 2024-1039 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Quran. Di sini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ejaan. Jadi, ejaan adalah kaidah penulisan yang mengatur cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam tulisan termasuk tanda baca. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari ejaan itu sendiri, langsung saja kita membahas tentang sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Ophusen. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophusen pada tahun 1901 dan berlaku sampai 1947. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van Ophusen. Gambaran dari ejaan Van Ophusen ini seperti huruf J dibunyikan sebagai huruf Y. Misalnya pada kata sayang, penulisannya menjadi seperti ini. Lalu huruf OE dibunyikan sebagai huruf U. Misalnya pada kata kamu, penulisannya menjadi seperti ini. Kemudian huruf DJ dibunyikan sebagai huruf C. Misalnya pada kata juara, penulisannya menjadi seperti ini. Selanjutnya huruf TC dibunyikan sebagai huruf C. Misalnya pada kata cinta, penulisannya menjadi seperti ini. Lalu huruf NC dibunyikan sebagai huruf NY. Misalnya pada kata selamanya, penulisannya menjadi seperti ini. Lalu huruf CH dibunyikan sebagai huruf KH. Contohnya pada kata khawatir, penulisannya menjadi seperti ini. Dan yang terakhir ada huruf SC dibunyikan sebagai huruf SC. Misalnya ada orang yang bernama Syafa, penulisannya menjadi seperti ini. Selain itu juga ada tanda apostrof, contohnya pada kata maaf, Jumat, dan lain sebagainya. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Pada tahun 1938, yaitu saat Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, ada keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophusen. Lalu, pada 17 Maret 1947, ejaan Republik atau ejaan Suwandi ini berlaku, yang tentunya terdapat perbedaan dari ejaan sebelumnya, seperti penggunaan tanda apostrof dihapuskan. Kemudian diftong OE diubah menjadi huruf U. Yang ketiga, ejaan pembaharuan. Pada saat Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tahun 1954, terdapat gagasan tentang perubahan ejaan yang menghasilkan beberapa keputusan. 1. Ejaan sepadat-padatnya menggambarkan satu fonem dengan satu huruf. Yang kedua, penetapan ejaan hendaknya dilakukan oleh suatu badan yang kompeten. Kemudian, yang ketiga, ejaan itu hendaknya praktis tetapi ilmiah. Pada ejaan ini, diftong ini dieja dengan ini. Contohnya seperti ini. Namun sayangnya, ejaan ini tidak ditetapkan karena terdapat kekurangan seperti adanya huruf baru yang tidak praktis. Yang keempat, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Pada tahun 1956 diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia di Singapura.
yang membahas tentang penyatuan ejaan bahasa Melayu di Semenanjung Melayu dengan bahasa Indonesia di Indonesia yang dinamakan dengan ejaan Melindo. Namun, ejaan ini gagal diresmikan karena pada saat itu, yaitu tahun 1962, terjadi konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Yang kelima, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang pada saat itu gagal diresmikan. Ejaan ini dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang saat ini bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang keenam, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. EYD diresmikan pada 16 Agustus 1972 melalui Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. EYD juga dapat disebut sebagai ejaan Masuri karena pada saat itu Masuri sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah memperjuangkan EYD ini. Perubahan pada EYD ini yaitu penggunaan diftong DJ diubah menjadi huruf C, CH menjadi KH, NC menjadi NY, SJ menjadi SY, TJ menjadi C, dan C menjadi Y. Kemudian, EYD ini mengalami dua kali perbaikan. Yang pertama pada tahun 1987 dan yang kedua pada tahun 2009. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia diresmikan pada tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI ini diresmikan guna menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penambahan vokal diftong, yang mana pada EYD hanya terdapat 3 huruf vokal diftong, yaitu sedangkan pada EBI ini ditambahkan lagi 1 huruf vokal diftong, sehingga jumlahnya menjadi 4, yaitu. Kemudian, pada ejaan bahasa Indonesia ini terdapat 3 jenis huruf E, yaitu etalin terbuka, etalin tertutup, dan E-pepet. Dan selanjutnya, dalam hal penggunaan huruf tebal, kapital, dan tanda elipsis, yaitu tanda titik 3 yang digunakan untuk kalimat yang tidak selesai. Jadi, itu semua adalah sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.